Battle Through the Heavens, Chapter 1113. Bab 1113, Terobosan. Api hijau giok berubah menjadi badai di dalam tubuh Xiaoyan hanya dengan pikiran dari pikirannya. Setelah itu, ia berkumpul di sekitar tempat racun iblis. Suhu tinggi menyebabkan racun terus bergoyang. Gelombang demi gelombang kabut hitam samar menyebar. Saat ini, Demon Poison Spot telah kehilangan kualifikasinya untuk bertindak tanpa rasa takut di dalam tubuh Xiaoyan seperti yang terjadi di masa lalu. Saat itu, ia dapat sepenuhnya mengabaikan Glazed Lotus Heart Flame. Namun, dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, bibit api kecil saat itu telah berubah menjadi makhluk besar. Bintik racun iblis muncul seperti kawanan kambing yang telah menjadi sasaran sekelompok serigala ketika api hijau giok yang mengelilinginya. Rasanya seperti gemetar. Ia dapat merasakan bahwa hari-hari baiknya telah berakhir. Pikiran Xiaoyan dengan dingin tersenyum ketika dia mengamati tempat racun iblis ini. Saat itu, hal ini telah menyiksanya sampai dia menderita. Sekarang, bagaimanapun, telah menjadi makanan untuk meningkatkan kekuatannya. Menyaring, Xiaoyan berteriak pelan di dalam hatinya. Segera, nyala hijau giok, yang mengelilingi Demon Poison Spot, tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Banyak bibit api berkerumun dari segala arah seperti benang api yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa memotong tempat racun setan menjadi banyak bagian. Setelah pemisahan tempat racun iblis, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan Glazed Lotus Heart Flame juga dipisahkan. Itu membungkus banyak tempat racun iblis kecil dan mulai memisahkan dan memurnikannya. Mata Xiaoyan tertutup rapat di dalam ruangan. Gumpalan api hijau giok perlahan keluar dari kulitnya, secara bertahap meningkatkan suhu ruangan. Seiring berlalunya waktu, racun yang terkandung di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap berubah menjadi tidak ada apa-apa di bawah penyempurnaan Glazed Lotus Heart Flame. Setelah tempat racun iblis dimurnikan, gelombang Douqi murni yang tersembunyi di dalam racun akan melonjak keluar. Setelah itu, mereka mengalir seperti air banjir melalui pembuluh darah Xiaoyan, menyebabkan tubuhnya, yang awalnya kehabisan Douqi, terisi dengan cepat. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak terlalu sulit untuk memperbaiki tempat racun iblis. Semuanya berjalan lancar dan alami. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Waktu bagaikan air dan orang tidak bisa menyia-nyiakannya. Xiaoyan tidak menyadari bahwa 3 hari telah berlalu selama penyempurnaan ini. Sun Er dan yang lainnya datang menemuinya selama 3 hari ini dan menemukan bahwa pintu yang tertutup rapat itu agak aneh. Beruntung mereka bukan orang yang sembrono. Setelah merasakan udara panas mengalir dari ruangan, mereka bisa menebak bahwa Xiaoyan seharusnya berlatih. Karenanya, mereka tidak dengan paksa mengganggunya. Kota Ye telah menjadi tempat yang hidup selama 3 hari pelatihan tenang Xiaoyan. Alasan keaktifan ini secara alami karena pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Munculnya kelompok Xiaoyan dan tempat mereka tinggal semuanya ada di klan Ye, menyebabkan reputasi klan Ye baru-baru ini diganti. Banyak orang mengira bahwa klan Ye telah menolak. Namun, melihat itu sekarang, sepertinya ada pelindung yang sangat kuat di belakang mereka. Itu juga karena ini bahwa beberapa faksi dengan niat buruk untuk klan Ye tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan para ahli dari lembah sungai es akhirnya pergi dengan putus asa. Bahkan tidak perlu membicarakan mereka. Dengan mengandalkan reputasi kelompok Xiaoyan, klan Ye juga menikmati masa hening. Sudah lama sekali sejak klan Ye menikmati menjadi fokus perhatian semua orang. Xiaoyan duduk di tempat tidur di sebuah ruangan yang mengepul dari udara panas. Keringat menguap dari pori-porinya, menyebabkan pakaiannya menempel erat di kulitnya. Pada saat ini, wajahnya juga menjadi merah padam yang tidak biasa. Tempat racun setan berukuran kepalan tangan di dadanya telah berubah menjadi bintik hitam kecil. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat api hijau samar mengelilingi titik hitam kecil ini. Gumpalan kabut putih dipancarkan dari hidung Xiaoyan saat dia bernapas. Pada saat ini, napas Xiaoyan menjadi luar biasa kuat. Douqi yang agung di dalam tubuhnya seperti banjir yang bergelombang, membawa suara yang mengalir dengan cepat melalui pembuluh darahnya. Luka di dalam tubuhnya, yang muncul sebagai akibat dari menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, telah sembuh total. Apalagi kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya.
Do-Qi yang besar dan perkasa menderu-deru saat mengalir di dalam tubuh Xiaoyan. Tampaknya samar-samar memiliki momentum yang ganas seolah-olah mendorong melalui kemacetan. Mengikuti Do-Qi yang semakin kuat di dalam tubuhnya, tubuh Xiaoyan berubah menjadi merah memerah. Benang kecil pilar Do-Qi muncul dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya seperti uap. Retak. Do-Qi berputar dengan kecepatan tinggi. Ini berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang. Sebuah suara kecil yang muncul seolah-olah tidak ada terdengar dari dalam jiwanya. Kenyamanan yang sulit untuk dijelaskan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan setelah suara kecil ini muncul. Itu segera menyebar ke setiap sudut tubuh Xiaoyan. Perasaan sedikit bengkak, yang terbentuk karena kemunculan Do-Qi yang luas dan perkasa, menghilang saat ini. Perasaan ingin lebih menggantikannya. Aku telah menembus 3 bintang ya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini. Ada beberapa jejak api hijau giok yang mengalir di dalam mata hitamnya. Xiaoyan menunduk dan menatap dadanya. The Demon Poison Spot belum sepenuhnya dimurnikan. Dia masih bisa melihat banyak bintik kecil berwarna hitam. Aglomerasi masa hidup Do-Qi Xiebian bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini tubuh saya dalam kondisi terbaiknya. Sangat disayangkan jika saya menyerah seperti ini. Xiaoyan memandangi bintik-bintik kecil berwarna hitam itu. Dia ragu sejenak dan tidak segera mengakhiri kondisi latihannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menutup matanya, mengarahkan pikirannya. Karena dia sudah memperbaiki bintik-bintik itu menjadi keadaan seperti itu, dia harus menyelesaikannya sepenuhnya. Namun, dia bertanya-tanya apakah Do-Qi yang tersisa di tempat racun iblis akan memungkinkan Xiaoyan untuk maju ke bintang 4 Dozong. Tempat racun iblis yang tersisa tidak dapat menahan penyempurnaan ini oleh Xiaoyan. Dalam setengah hari, bintik hitam kecil itu benar-benar menghilang dari dada Xiaoyan. Hanya pada saat inilah tempat racun iblis, yang ditanam Xiebian di dalam tubuh Xiaoyan, benar-benar lenyap. Jika orang tua di dunia bawah itu menyadari bahwa Demon Poison Spot-nya tidak hanya gagal mengambil nyawa Xiaoyan tetapi malah membantu kemajuan kekuatan Xiaoyan, kemungkinan dia akan sangat marah. Setelah memurnikan sisa-sisa titik racun iblis, Do-Qi murni yang tersisa mengalir melalui tubuh Xiaoyan. Mungkin ada sejumlah besar Do-Qi, tetapi itu tidak mencapai titik di mana dia menunjukkan tanda-tanda menerobos ke bintang keempat kelas Dozong. Kesenjangan antara level di kelas Dozong sangat besar. Itu bukanlah hal yang mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang bahkan jika Xiaoyan memiliki makanan pelatihan seperti tempat racun iblis. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa energi di tubuhnya hanya sedikit dorongan untuk bisa menyentuh penghalang di antara level. Dia telah meremehkan energi yang sangat besar yang dibutuhkan untuk kekuatannya untuk melompat maju dengan 2 bintang. Tidak disangka bahkan tempat racun iblis gagal memenuhi pemborosan ini. Saya sudah merasa bisa menyentuh penghalang bintang 4 Dozong. Jika saya menyerah sekarang, tidak mungkin untuk mengetahui kapan saya akan memiliki perasaan seperti itu di masa depan. Xiaoyan menghela nafas. Pada saat ini, anak panah sudah digantung di busur. Itu tidak memungkinkan dia untuk rileks. Karena Do-Qi dalam Demon Poison Spot telah sepenuhnya disempurnakan olehnya, dia harus menyediakan dirinya sendiri dengan sumber daya yang diperlukan. Pikiran ini baru saja terlintas di hatinya ketika dia melambaikan tangannya. Bahan obat berwarna merah cerah menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara. Semua bahan obat ini semuanya adalah afinitas api, dan mereka secara alami memiliki sejumlah besar energi afinitas api di dalamnya. Xiaoyan membuka mulutnya dan menghembuskan napas saat dia melihat bahan obat ini. Seteguk api hijau giok melonjak keluar dan membungkus semua bahan obat ini. Bang, bang. Bahan obat ini terbelah setelah dikelilingi oleh api. Gelombang demi gelombang energi afinitas api yang kuat menyebar dari mereka, memenuhi bagian dalam ruangan. Menurut akal sehat, energi di dalam ramuan obat tidak bisa langsung diserap oleh seseorang. Apalagi, memang sia-sia menggunakan energi dalam bahan obat seperti ini. Namun, pada saat ini, Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk menyempurnakan semuanya menjadi pil obat untuk dikonsumsi. Jika dia menyia-nyiakannya, biarlah. Bagaimanapun, dia harus memiliki energi yang cukup untuk berhasil menembus bintang 4 Dozong hari ini. Xiaoyan hanya mengangguk setelah merasakan energi bergelombang yang memenuhi ruangan.
Dia sekali lagi menutup matanya. Dengan dukungan energi ini, ia harus berhasil mencapai tingkat bintang Douzong. Sementara Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, lebih dari 10 bayangan hitam disertai dengan angin berdarah saat mereka terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye dengan cara yang liar. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sosok hitam besar ini adalah banyak binatang bersayap 4 dengan satu tanduk tajam di kepala mereka. Beberapa sosok dalam pakaian ungu hitam berdiri di atas kepala binatang bertanduk tunggal ini. Aura megah yang samar-samar bergelombang dengan tenang dari tubuh mereka. Seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas binatang bertanduk tunggal bersayap 4 tepat di depan. Pria itu sangat tampan, tetapi ada ekspresi suram di wajahnya saat matanya menatap cakrawala utara yang jauh. Komandan Ling Kuan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, nona muda seharusnya berada di kota Ye di wilayah Pil. Seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang pria tampan itu. Ling Kuan adalah nama yang akrab. Orang ini adalah komandan dari apa yang disebut Black Submerged Army, yang memiliki konflik dengan Xiaoyan saat dia mengambil Sun Er dari Inner Academy. Ling Kuan? Sampah dari klan Xiao itu juga ada di sana kan? Ling Kuan bertanya dengan samar. Kemarahan yang gelap dan serius melintas di matanya. Mendengar ini, orang di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ling Kuan tanpa ekspresi, matanya melihat ke utara sementara tinjunya perlahan mengencang. Ekspresi ganas melintas di matanya. Sampah kecil, aku memberimu peringatan dulu untuk menjaga jarak dari nona muda. Sepertinya jika saya tidak memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan kali ini, Anda tidak akan menaruh kata-kata komandan ini di hati Anda. Bab 1114, Komandan Ling Kuan. Energi merah tua yang pekat meresap ke dalam ruangan yang luas itu. Temperatur tinggi menyebar, menyebabkan ruangan ini terlihat seperti terbakar. Udara panas mengepul di dalamnya. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar karena terus-menerus menyerap energi merah cerah di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Mengikuti masuknya energi merah cerah ini, kulitnya mulai menunjukkan warna merah. Keringat terus-menerus muncul di wajahnya, mengikuti garis besarnya, dan menetes ke bawah seperti air yang mengalir. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan langsung menyerap energi dalam bahan obat. Selama pelatihan sebelumnya, dia akan mencampur atau memurnikan bahan obat dan melepaskan energi di dalam bahan obat sampai batasnya. Namun, dia saat ini tidak punya cukup waktu. Kesempatan untuk terobosan akan hilang dalam sekejap. Dia tidak tahu kapan itu akan muncul lagi jika dia menunggu. Untungnya, Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun menyerap energi berwarna merah tua masih akan menghasilkan gelombang rasa sakit yang membakar, itu bukan seolah-olah dia tidak dapat menahannya. Untungnya, ini juga tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Energi merah tua yang agung mengalir ke tubuhnya. Setelah dimurnikan, energi itu diubah menjadi doqi murni dan menyerbu pembuluh darah Xiaoyan. Doqi dengan cepat mengalir dan membawa perasaan dipenuhi dengan energi. Xiaoyan memfokuskan pikirannya sekali lagi. Karena meningkatnya jumlah energi yang memasuki tubuhnya, dia bisa merasakan tanda-tanda peluang terobosan yang muncul sebelumnya. Bang-bang! Semakin banyak doqi berkumpul di dalam pembuluh darah Xiaoyan. Itu mengeluarkan suara gemuruh rendah dan dalam seperti air banjir. Setiap kali doqi melakukan perjalanan di sepanjang vena, itu akan menyebabkan jiwa Xiaoyan bergetar. Perasaan seperti ini menyebabkan seseorang terpesona. Energi merah terang di dalam ruangan mulai memancarkan gelombang suara siulan saat kekuatan isap, meletus dari tubuh Xiaoyan, tiba-tiba menguat. Energi berubah menjadi banyak pilar doqi seperti substansi yang bertabrakan dengan tubuh Xiaoyan. Setelah itu, energi akan mengikuti pori-pori atau pernapasan Xiaoyan dan menyerang tubuhnya. Energi merah tua mengalir melewati pori-pori dan kulitnya. Perasaan panas yang membara ini membuat Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam panci saus cabai. Desir-desir. Dalam menghadapi penjarahan oleh Xiaoyan ini, energi merah tua yang merasuki ruangan menjadi lebih pucat. Auranya menjadi lebih kuat dalam menghadapi menelan ini. Mendesis. Ketika gelombang terakhir energi merah berhasil memasuki lubang hidung Xiaoyan, tubuhnya yang sedikit gemetar tiba-tiba menegang.
Dia tampaknya telah berubah menjadi patung saat ini. Dia bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Interior ruangan tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang aneh. Ada suara samar deru air banjir saat ini. Jika seseorang mengikuti sumber suara ini, orang akan menemukan bahwa suara ini berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Sementara Xiao Yan tetap diam sebagai biksu tua yang bermeditasi, aura yang luas dan kuat perlahan-lahan dibangunkan, seperti singa yang bangun. Di luar kamar Xiao Yan ada halaman yang tenang dan tenang. Halamannya dihiasi dengan banyak bunga yang akan mengeluarkan aroma samar ketika angin bertiup kencang. Ada paviliun batu yang terletak di halaman. Saat ini, dua sosok cantik sedang duduk di paviliun batu ini. Mereka duduk dengan tenang dan papan catur ditempatkan di antara mereka berdua. Kadang-kadang, suara centang yang jelas akan muncul saat bidak catur mendarat di papan. TL, perhatikan bahwa catur di sini mengacu pada Go Wei Qi. Jika Xiao Yan keluar saat ini, dia pasti akan terkejut dengan pemandangan ini. Kedua wanita ini, yang samar-samar saling bertentangan sejak mereka bertemu, diam-diam duduk untuk bermain catur saat ini. Itu menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Dokter peri kecil Jie Jie, aku mendengar Xiao Yan GG menyebutmu di Akademi Dalam. Dia berkata bahwa kamu adalah sahabatnya. Tangan Sun Er memegang bidak catur batu giok putih. Dia dengan lembut meletakkannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya yang cerah, melihat ke wajah yang hangat dan memikat di hadapannya, dan berbicara sambil tersenyum. Tangan halus Little Fairy Doctor berhenti sejenak saat mengambil bidak catur dari kotak catur. Matanya sedikit beriak saat dia menjawab, dia juga sahabatku. Sun Er tersenyum lembut dan bertanya dengan suara seringan angin, hanya seorang teman? Dokter peri kecil sedikit mengangkat matanya. Dia menatap wanita cantik di depannya dan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Bagaimana dia bisa gagal mendengar niat menyelidik dalam kata-kata Sun Er? Meskipun pihak lain bukanlah orang yang sederhana, dia sendiri juga bukan orang yang tidak bersalah. Dengan mampu membentuk kediktatoran seperti sekte racun di tempat seperti Kekaisaran Cuyun, dokter peri kecil harus cukup licik di atas hanya memiliki beberapa kekuatan. Namun, dia tidak suka menampilkan sisi ini saat dia berada di samping Xiao Yan. Tangan Sun Er berhenti ketika dia melihat respon non-komital Little Fairy Doctor di mana dia tidak setuju atau tidak setuju. Tangan Sun Er sedikit gemetar. Matanya yang cantik mengungkapkan makna yang lebih dalam saat dia melihat ke arah dokter peri kecil. Dia dengan lembut berkata, aku akan segera pergi dan harus merepotkanmu untuk mengurus Xiao Yan GG di masa depan. Selama aku masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dokter peri kecil menatap lurus ke arah Sun Er. Suara hangatnya mengandung nada tak perlu dikatakan. Sun Er sedikit mengangguk di hadapan jawaban dokter peri kecil. Dia dengan lembut meregangkan pinggangnya yang malas dan segera menunjukkan lekuk tubuh yang memikat namun halus. Dia baru saja akan berdiri ketika alisnya tiba-tiba menjadi vertikal. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Suara samar angin deras dengan liar menyerbu dari tempat itu. Swoosh! Dokter peri kecil juga menoleh ketika Sun Er merasakannya. Alisnya berkerut saat dia bertanya, apakah ini lembah sungai es? Atau Hall of Souls? Petik 2. Tidak, mereka adalah orang-orang dari klan Gu. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab. Itu seharusnya tentara terendam hitam. Aku bisa mencium aroma unik dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang paviliun batu. Segera, pria tua berpakaian hitam itu melintas dan muncul. Mereka melirik langit yang jauh sebelum berbicara. Mereka seharusnya menerima perintah dari klan Gu. Lagi pula, aktivitas dari pertempuran besar beberapa hari yang lalu agak terlalu besar. Pria tua berambut putih lainnya mengangguk dan setuju. Orang-orang ini benar-benar mengikutiku seperti bayangan. Sun Er menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak tidak senang. Tidak ada pilihan. Tentara terendam hitam dikendalikan oleh Dewan Tetua dari klan Gu. Orang-orang tua itu, yang tidak akan mati, ingin agar nona muda itu tetap berada di alam Gu selamanya. Orang tua berpakaian hitam itu dengan dingin tertawa. Dia tampaknya tidak menyukai apa yang disebut Dewan Penatua. Swoosh swoosh swoosh. Lebih dari selusin sosok bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Setelah itu, mereka muncul di udara halaman tempat Sun Er berada.
Mata mereka menyapu halaman dan berhenti pada Sun Er. Komandan Black Submerged Army menyambut nona muda. Panas yang membara melintas di mata pemuda tampan itu, mengenakan jubah ungu hitam, ketika tatapannya berhenti pada Sun Er. Dia mendarat sebelum menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat menyapa Sun Er. Alis Sun Er tegak. Dia bertanya, "Untuk apa kalian semua di sini?" "Keke, para sesepuh khawatir nona muda ini akan terluka di luar. Oleh karena itu, mereka memerintahkan saya untuk membawa nona muda kembali ke alamku." Ling Kuan tersenyum pada Sun Er. Setelah itu, matanya menyapu halaman, tetapi dia tidak menemukan sosok Xiaoyan. Alisnya langsung berkerut. "Kami berdua melindungi nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan beritahu saya bahwa Anda, seorang pemuda, yang hanya bintang 5 dozong setelah baru saja menyelesaikan baptisan Altardi, dapat diandalkan untuk melindungi nona muda?" Pria tua berambut putih itu tertawa. Nada suaranya tidak sedikit pun sopan. Statusnya di klan Gu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang muda seperti Ling Kuan. Old Lin benar-benar tahu bagaimana bercanda. Ini adalah perintah dari sesepuh, dan aku tidak bisa menolaknya, bukan? Ling Kuan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Dia tidak berani meremehkan pria tua berambut putih ini. Pria tua berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Ling Kuan telah membawa masalah para sesepuh ke depan. Matanya beralih ke Sun Er dan menunggu keputusannya. "Nona muda, para tetua benar-benar cemas kali ini. Anda bahkan telah bertukar pukulan dengan Hall of Souls selama perjalanan Anda ini. Jika mereka mengetahui identitas Anda dan melakukan sesuatu secara tidak wajar, klan Gu akan berubah menjadi kekacauan. Oleh karena itu, para sesepuh telah memberikan perintah tegas kali ini. Jika kami gagal mengembalikan anak muda, beberapa dari kami akan dihukum saat kami kembali." Ling Kuan memandang Sun Er dan berbicara dengan suara serius. Sun Er dengan lembut mengangkat alisnya. Dia sudah menyadari bahwa jika masalah bertukar pukulannya dengan Hall of Souls mencapai alam Gu, klan Gu akan segera mengirim beberapa orang untuk menjemputnya kembali. Namun, dia tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Sun Er merenung sejenak. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke ruangan yang tertutup rapat dan berkata, "Aku akan kembali setelah 2 hari lagi." Ling Kuan sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini. Setelah itu, matanya juga melihat ke kamar. Ekspresi dingin melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, "Dikabarkan bahwa tuan muda dari klan Xiao juga ada di sini, kan? Aku penasaran di mana dia." "Keke, ini juga sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihatnya di Akademi Jianan. Aku ingin tahu level apa yang dia capai saat ini." Petik 2. Ekspresi Sun Er dan dokter peri kecil di pavilion batu sedikit tidak senang saat mereka mendengar ejekan samar dalam kata-kata Ling Kuan. "Bergerak." Sementara mereka berdua berbicara, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sesosok meluruskan tubuhnya dan perlahan berjalan keluar. Pada saat yang sama, tawa samar terdengar. Itu sebenarnya adalah Komandan Ling Kuan dari dulu. "Keke, maafkan saya karena tidak pernah ke sini untuk bertemu dengan Anda." Namun, Komandan Ling Kuan baru mencapai level bintang 5 dozong meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuat Xiaoyan terkejut. Senyum di wajah Ling Kuan perlahan ditarik. Ekspresinya segera menjadi gelap dan serius. Dia menatap sosok muda itu saat sosok itu perlahan berjalan keluar ruangan. Dia tidak berharap sampah, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depannya, akan berani mengejeknya dengan dingin. Apakah orang ini berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja dengan nona muda melindunginya? Dinginnya es di mata Ling Kuan menjadi lebih padat saat sosok Xiaoyan akhirnya keluar. Setelah itu, dia muncul di halaman. Wajahnya ditutupi dengan senyum cemerlang. Aura agung perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan saat dia muncul. Ling Kuan yang berwajah suram tiba-tiba menyipitkan matanya saat aura ini menyebar. Dozong. Bab 1115, Token Giok Darah. Ekspresi Ling Kuan menjadi sangat jelek saat dia melihat pemuda yang berdiri di sana memancarkan aura yang agung. Bintang 4 Dozong? Mata Ling Kuan suram saat dia menatap Xiaoyan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia melihat Xiaoyan di akademi dalam saat itu, Xiaoyan hanya memiliki kekuatan Dowling.
Saat itu, Xiaoyan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menatap matanya. Jika bukan karena kehadiran penatua pertama Su Qian saat itu, dia pasti akan memberi Xiaoyan ingatan yang tidak akan dia lupakan. Namun, Ling Quan tidak pernah menyangka sampah dari klan Xiao ini akan mencapai kelas Dozong ketika mereka akhirnya bertemu lagi hanya dalam beberapa tahun. Apalagi Xiaoyan hanya satu bintang yang lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin Ling Quan tidak terpana oleh perbedaan yang sangat besar ini? Sementara ekspresi Ling Quan suram, mata Xiaoyan perlahan menyapunya. Segera, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman tipis yang dipenuhi dengan hawa dingin. Saat itu, orang ini ingin melawannya saat mengambil Sun Er. Jika penatua pertama Su Qian tidak ikut campur saat itu, hasilnya akan menjadi yang tak terbayangkan. Meskipun keduanya tidak bertukar pukulan saat itu, Xiaoyan dengan kuat mengingat Ling Quan ini di dalam hatinya. Ejekan yang diberikan Ling Quan padanya saat itu adalah sesuatu yang dia ingat dengan kuat di dalam hatinya. Xiaoyan bukanlah orang yang murah hati. Saat itu, Ling Quan telah mempermalukannya ketika dia masih lemah. Orang ini bahkan ingin membunuhnya sampai akhir. Poin ini saja sudah cukup untuk memastikan Xiaoyan tidak pernah melupakannya. Hihi, tidak disangka klan Xiao, yang telah menurun sedemikian rupa, mampu menghasilkan seorang ahli Dozong. Ini benar-benar mengejutkan komandan ini. Ling Quan memandang Xiaoyan dengan cara yang gelap dan serius sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Komandan Ling Quan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Siapa yang dapat dengan jelas berbicara tentang hal-hal seperti itu? Saat itu, saya hanya seorang Dowling ketika Anda bertemu saya. Beberapa tahun kemudian, mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Xiaoyan sedikit tersenyum saat menjawab. Ling Quan juga menggelengkan kepalanya saat mendengar ejekan dalam nada Xiaoyan. Dia dengan dingin tertawa, seorang penjahat mencapai tujuannya. Namun, Anda baru mencapai Dozong bintang 4, namun Anda berani bertindak sombong di depan komandan ini? Di mataku, kamu sedikit berbeda dari kamu saat itu. Petik 2. Meskipun Xiaoyan lebih lemah darinya hanya dengan satu bintang, Ling Quan yakin dia benar-benar bisa mengalahkan Xiaoyan jika mereka harus bertarung. Keyakinan ini bukannya tanpa alasan. Bagaimanapun, pelatihan yang diterima Ling Quan di klan Gu bersama dengan metode Qi dan keterampilan Do yang dia latih semuanya adalah yang terbaik. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia, yang telah menjalani pelatihan elit seperti itu, akan lebih lemah dari sampah, Xiaoyan, yang harus mempelajari semuanya sendiri. Namun, di mataku, saat ini kamu bukan apa-apa. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Dia sangat tidak menyukai Ling Quan ini. Selain itu, mungkin karena kebencian Xiaoyan terhadap Ling Quan yang telah terkumpul sejak saat itu. Tetapi sekarang Xiaoyan telah bertemu dengan orang ini lagi, sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bersikap baik padanya bahkan dengan pengendalian dirinya. Kepadatan secara bertahap muncul di wajah tampan Ling Quan karena kata-kata kasar Xiaoyan. Matanya yang suram menatap Xiaoyan saat niat membunuh melintas di hadapan mereka. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun bahkan dengan tatapan mata dingin Ling Quan. Dia melihat ke pihak lain. Matanya yang hitam pekat menunjukkan rasa dingin yang melonjak di dalam. Keduanya saling berhadapan dan dua aura agung perlahan jenuh. Ada niat membunuh yang samar-samar. Jelas sekali bahwa kedua orang ini bukanlah teman baik sejak mereka bertemu. Ling Quan. Wajah cantik Sun Er berubah sedikit dingin saat dia berteriak. Dia tampaknya telah merasakan sebagian niat membunuh di mata Ling Quan. Setelah diteriaki dengan cara yang tegas oleh Sun Er, bahkan Ling Quan tidak berani meremehkannya. Dia buru-buru menarik matanya, membungkuk, dan menangkupkan tangannya ke Sun Er. Namun, niat membunuh yang padat di matanya menjadi lebih intens saat dia menundukkan kepalanya. Sun Er berteriak karena Xiaoyan. Ini menyebabkan hatinya merasakan amarah yang ekstrim. Tentu saja, dia secara alami tidak berani menempatkan amarah ini pada Sun Er. Oleh karena itu, Xiaoyan telah menjadi target terbaik untuk kemarahannya. Nona muda, para tetua dengan tegas memberitahu kami sebelum kami pergi bahwa kami harus membawa Nona muda kembali ke alam Gu tanpa membuang waktu setengah hari. Jika ada yang berani menghentikan kami diizinkan untuk membunuh mereka terlepas dari siapa mereka. Ling Quan menangkupkan tangannya dan menjelaskan dengan hormat. Namun, setelah berbicara, matanya yang berbahaya perlahan mengarah ke Xiaoyan. Sun Er, apakah kamu pergi?
Xiao Yan di samping terkejut saat mendengar ini. Dia mengabaikan tatapan Ling Kuan saat dia melirik Sun Er dengan sedikit cemberut. Sun Er ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Periode waktu ini adalah ketika garis keturunannya terbangun. Anggota klan pasti akan khawatir dia berada di luar. Jika dia tidak kembali kali ini, kemungkinan ahli sejati dari klan secara pribadi akan datang di lain waktu. Pada saat itu, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi jika mereka bertemu dengan Xiao Yan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Sun Er mengambil beberapa langkah dan tiba di depan Xiao Yan. Tangan hangatnya menyesuaikan pakaian Xiao Yan yang agak berantakan saat dia berkata dengan lembut, "Aku tidak bisa berada di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, aku akan membawa masalah pada Xiao Yan GG." Setelah Xiao Yan GG menyelesaikan masalahnya, Anda harus memiliki kemampuan untuk datang ke klanku. Sun Er akan menunggumu. Mata Xiao Yan terfokus pada gadis di depannya, yang wajah cantiknya menunjukkan keterikatan. Dia terdiam sesaat sebelum perlahan mengangguk. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Sun Er telah melakukan segalanya demi dirinya. Jika dia bersikeras, dia benar-benar akan mengecewakannya. Tunggu aku. Xiao Yan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang seperti giok Sun Er dan berbisik padanya. Sedikit kemerahan cerah muncul di wajah elegan Sun Er saat dia menurunkan dagu seputih saljunya. Lepaskan nona muda. Mata Ling Kuan memerah saat dia melihat Sun Er, yang sangat dekat dengan Xiao Yan. Kecemburuan di dalam hatinya hampir menutupi akal sehatnya. Dia selalu memandang Sun Er seperti dewi di hatinya. Dia tidak membiarkan orang lain mencemari dirinya, namun dewi di dalam hatinya telah mengungkapkan emosi seorang gadis kepada Xiao Yan, pembalikan total dari sikapnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh di klanku. Bagaimana ini tidak menyebabkan Ling Kuan menjadi geram seperti binatang buas? Ling Kuan, ingat statusmu. Hal-hal mengenai nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa kau teriakkan. Petik 2. Wajah tetua berpakaian hitam di sampingnya tenggelam saat dia menegur Ling Kuan. Ling Kuan tahu pelanggarannya. Wajah Ling Kuan bergetar saat ditegur oleh pria tua berpakaian hitam itu. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan kemerahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Namun, matanya gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan. Ayo pergi. Sun Er tampaknya benar-benar mengabaikan suara Ling Kuan. Dia menatap Xiao Yan dalam-dalam sebelum dengan lembut mundur selangkah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wajah anggunnya kembali ke penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh ketika dia melewati Ling Kuan. Suaranya yang lembut dan tanpa riak menyebabkan tinju Ling Kuan mengencang. Sun Er mengerutkan alisnya setelah suaranya terdengar. Dia melihat tubuh Ling Kuan yang kaku dan tidak bergerak di sampingnya. Wajahnya menjadi sedikit dingin saat dia dengan serius bertanya, "Komandan Ling Kuan?" Ling Kuan menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar suara berat Sun Er. Matanya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia akhirnya menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Nona muda, tolong pergi dulu. Ling Kuan masih memiliki tugas yang harus dilakukan oleh sesepuh." Petik 2. Ekspresi Sun Er berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya yang dingin terfokus pada Ling Kuan. Dia mengucapkan setiap kata dengan jeda, "Saya telah berkata, sekarang, segera, tinggalkan tempat ini." Ling Kuan mengatupkan giginya dengan erat, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya lagi. Ling Kuan, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Wajah para tetua berpakaian hitam perlahan berubah menjadi gelap dan suram ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Mereka maju selangkah serempak, aura menakutkan menutupi Ling Kuan. Selusin lebih orang yang telah mengikuti Ling Kuan di sini saling berhadapan saat melihat perubahan tak terduga ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Ling Kuan adalah atasan mereka sementara Sun Er memiliki status bangsawan. Pada saat ini, memilih untuk menjadi buta dan tuli adalah pilihan terbaik. Lutut Ling Kuan sedikit tertekuk di hadapan aura menakutkan dari dua tetua berpakaian hitam. Namun, dia dengan paksa menahannya. Matanya yang gelap dan serius menatap Xiao Yan dengan tegas, menyebabkan seseorang gemetar bahkan tanpa merasa kedinginan. Semakin Sun Er meneriakinya karena Xiao Yan, semakin besar kepadatan kecemburuan di hatinya. Dengan cemburu ini bahkan menyebabkan alasannya menjadi kabur.
Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping juga merajut alis mereka ketika mereka melihat perkembangan yang tidak terduga ini. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah klan Gu, yang terbaik adalah jika orang luar tidak ikut campur. Namun, dia juga tahu bahwa orang bernama Ling Quan ini sepertinya membenci Xiaoyan. Dia sudah mengambil keputusan. Jika orang ini dengan patuh pergi, dia bisa menganggap dirinya beruntung. Jika dia dengan bodohnya mencoba melakukan sesuatu, dia akan membiarkan dia mengerti bahwa terlepas dari apakah klan Gu itu menakutkan atau tidak, Ling Quan ini tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di depan Xiaoyan. Old Lin, tangkap dia dan bawa dia kembali. Wajah Sun Er berangsur-angsur menjadi sedingin es. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin memesan. Diakui. Kedua tetua berpakaian hitam dengan hormat menanggapi setelah mendengar ini. Mereka mengambil satu langkah ke depan dan hendak menyerang ketika Ling Quan tiba-tiba mundur 2 langkah. Sebuah kilatan muncul di tangannya dan tablet giok berwarna merah darah seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Ada kata Gu yang flamboyan tertulis di atasnya. Token giok Gu. Kedua tetua berpakaian hitam menghentikan langkah mereka saat melihat token giok merah darah ini. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Nona muda, bukan karena Ling Quan menolak untuk mendengarkan perintah Anda, tetapi saya telah menerima perintah yang tegas. Tangan Ling Quan dengan kuat memegang token giok berwarna merah darah. Matanya sangat padat dan dingin saat dia menatap Xiaoyan. Senyuman di sudut mulutnya tampak sangat menyeramkan. Para sesepuh telah memberi saya perintah yang serius. Jika saya bertemu dengan anggota klan Xiao selama perjalanan ini, saya akan mengundangnya kembali ke klan Gu untuk pertemuan. Jika pihak lain menolak, saya memiliki hak untuk menggunakan kekerasan untuk menyingkirkannya secara paksa. Oleh karena itu, Xiaoyan, kamu harus dengan patuh pergi bersamaku. Petik 2. Suara dingin Ling Quan perlahan bergema di dalam halaman, menyebabkan suhu tempat ini menjadi sangat dingin. TL, token itu seperti item yang dapat digunakan untuk memesan sekelompok orang tertentu di sekitar. Bab 1116, Lemah. Suasana di dalam halaman menegang saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi tidak dapat menyelesaikan suasana tegang. Di depan token giok merah darah di tangan Ling Quan, bahkan dua tetua berpakaian hitam tidak berani melakukan apapun. Token giok darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat dalam klan Gu. Bahkan mereka berdua tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Mata Xiaoyan beralih ke Ling Quan. Segera, mereka berhenti di wajahnya yang tegang. Rasa dingin perlahan melonjak di mata hitam gelap Xiaoyan. Mata Sun Er berhenti sejenak pada token giok berwarna darah di tangan Ling Quan. Wajahnya juga menjadi sangat berbahaya. Dia tidak berharap orang ini memiliki Blood Jade Token. Ling Quan, tinggalkan aku sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Matanya yang cerah menatap Ling Quan saat dia perlahan berbicara. Sudut mulut Ling Quan sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Semakin Sun Er bertindak seperti ini, semakin besar intensitas niat membunuh di hatinya. Nona muda, ini perintah dari sesepuh. Saya tidak punya hak untuk tidak mematuhinya. Petik 2. Ekspresi Sun Er berangsur-angsur menjadi tenang di hadapan kata-kata dari Ling Quan. Dia dengan lembut berkata, baiklah, saya akan mengingat ini. Wajah Ling Quan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar membuat marah Sun Er kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini. Bahkan jika saya harus mengambil risiko menyinggung nona muda hari ini, saya akan memastikan bahwa saya memberikan memori sampah ini yang akan sulit dia lupakan. Petik 2. Ekspresi Ling Quan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas menatap Xiaoyan. Setelah itu, tangan yang dia gunakan untuk memegang Blood Jade Token perlahan mengencang dan sedikit suara gemetar muncul. Apakah kamu akan mengikuti saya atau haruskah saya mengeluarkanmu dengan paksa? Suara serak dan dingin perlahan keluar dari mulut Ling Quan. Mata Xiaoyan menatap Ling Quan. Sudut mulutnya akhirnya terangkat menjadi lengkungan padat dan dingin. Orang ini telah berhasil membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Apa menurutmu ini masih sama seperti dulu?
Ling Qian tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim saat mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Dia berkata, "Baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersamaku ke klan Gu, kan?" Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ling Qian sedang mencoba mencari alasan untuk menyerangnya? Namun, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia juga mengadopsi mentalitas seperti itu? Mengingat dendam saat itu, bukankah dia akan tampak sedikit tidak berguna jika dia membiarkan Ling Qian pergi seperti ini? Selain itu, Xiaoyan saat ini benar-benar ingin memberitahu Komandan Tentara Terendam Hitam bahwa meskipun dia dapat dengan mudah mengambil Sun Er darinya saat itu, komandan ini kehilangan kualifikasi untuk melakukannya sekarang jika Xiaoyan tidak mengizinkannya. Terjadi. Ling Qian juga tersenyum saat melihat seringai di wajah Xiaoyan. Niat membunuh yang pekat dan dingin di dalam senyumnya bisa dirasakan bahkan oleh orang buta. Hari ini, komandan ini akan memberitahumu bahwa bagaimanapun kamu melompat, kamu hanyalah seekor semut di mata klan Gu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa klanmu, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dataran tengah, adalah klan Xiao saat itu? Petik 2. Ling Qian perlahan melangkah maju. Aura yang luas dan kuat melonjak dari tubuhnya seperti gunung berapi, menyapu langit. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, kematian. Suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sosok elegan berwarna putih muncul di depan Xiaoyan. Udara kelabu perlahan naik dari tubuh dokter peri kecil. Mata Ling Qian sedikit menyipit saat melihat Little Fairy Doctor muncul. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil. Apakah kamu akan mengandalkan seorang wanita? Saat itu, Anda mengandalkan Suqian dari Akademi Dalam. Kali ini, Anda mengandalkan seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan Anda akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu itu menyadari hal ini di dunia bawah, sepertinya dia tidak akan bisa beristirahat dengan damai, bukan? Mata Ling Qian beralih ke Xiaoyan. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Pertama, selama itu adalah kekuatan yang seseorang dapat perintahkan. Itu adalah kekuatan yang menjadi milik diri sendiri. Kata-kata naif seperti mengandalkan orang lain hanya akan membuat orang lain menertawakan Anda. Jika Anda tidak bergantung pada nama klan Gu, apa Anda dengan kekuatan Anda sebagai bintang 5 Douzong? Xiaoyan sedikit meringkuk bibirnya. Senyumnya menjadi sangat dingin. Kedua, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, saat berurusan denganmu, tidak perlu ada orang lain untuk membantu. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat Ling Qian, yang wajahnya berkedut berulang kali saat Xiaoyan berbicara. Setelah itu, Xiaoyan menarik dokter peri kecil dan dengan lembut membuatnya minggir. Kamu, alis Little Fairy Doctor sedikit vertikal saat dia merasakan tarikannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat berurusan dengan seseorang dengan kelas ini, bukan? Xiaoyan menoleh, menatap dokter peri kecil, dan bertanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil menggeleng tak berdaya saat mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Orang bernama Ling Qian ini adalah seseorang yang sangat dia benci. Xiaoyan GG, kamu tidak perlu menahan diri. Saya akan mengurus semua konsekuensinya. Petik 2. Sun Er berbicara dengan suara lemah. Dengan bisa membuat dia, seseorang yang memiliki karakter dingin dan acuh tak acuh, untuk mengucapkan kata-kata ini, jelas sejauh mana Ling Qian telah membuatnya marah hari ini. Kedua tetua berpakaian hitam di samping bertukar pandangan satu sama lain. Setelah itu, mereka tertawa pahit. Mereka diam-diam memarahi Ling Qian karena tidak bijaksana. Apakah dia pikir dia bisa bertindak sembarangan hanya karena dia memegang Blood Jade Token? Mereka dapat membayangkan bahwa bahkan jika orang ini berhasil kembali ke klan Gu, nasib masa depannya pasti tidak akan baik. Xiaoyan tersenyum, matanya beralih ke sekeliling halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Penatua Yezong, ini hanya masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Ye. Tolong serahkan saja tempat ini kepada kami sebentar. Petik 2. Tuan Xiaoyan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Lupakan sebidang tanah ini, selama Anda membuka mulut Anda, orang tua saya tidak akan protes bahkan jika ini seluruh rumah Ye ini. Yezong, yang berada di luar halaman ini, buru-buru menjawab sambil tersenyum. Klan Ye telah tertarik oleh binatang bertanduk tunggal bersayap 4 di langit.
Selain itu, dia juga mengerti bahwa mereka yang berhubungan dengan Xiao Yan pasti bukan orang biasa. Kemungkinan besar, klan Ye tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Ling Quan yang tampak muram dan berkata, "Komandan Ling Quan, apakah Anda berencana untuk bertarung sendirian atau Anda akan melakukannya bersama?" Mata Xiao Yan melayang pada selusin tokoh plus yang mengikuti Ling Quan ke sini saat dia mengucapkan pertanyaan. Orang-orang ini cukup kuat, namun, yang terkuat di antara mereka hanya mencapai puncak kelas Do Huang, dan mereka tidak layak untuk diperhatikan. Berhentilah bersikap sombong di depanku. Aku sendiri akan cukup untuk menjagamu. Petik 2. Ling Quan tersenyum kejam. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kilatan cahaya berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang seperti kilat. Setelah pembentukan tombak panjang, Ling Quan menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya bergegas ke langit. Tombak panjang di tangannya menunjuk ke arah Xiao Yan dari jarak yang sangat jauh saat dia dengan dingin tertawa, "Hari ini, izinkan saya untuk melihat kualifikasi apa yang Anda, sampah dari klan Xiao ini, harus bertindak seperti ini dengan arogan." Xiao Yan sedikit tersenyum. Niat membunuh menutupi matanya. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit saat dia muncul lagi. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa Suan berat muncul di dalamnya. Ci! Rasa dingin di mata Ling Quan melonjak saat Xiao Yan muncul. Tombak panjang di tangannya bergetar dan kilatan petir menyala di atasnya. Segera, tombak itu bergetar, berubah menjadi petir besar. Itu bergerak seperti naga yang menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa raungan menggelegar. Mata Xiao Yan dengan tenang menatap tombak panjang petir yang melesat. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mengelak. Api hijau giok berlama-lama di atas penggaris yang berat itu saat itu dihancurkan dengan kekuatan besar. Dentang! Penguasa berat itu disertai dengan nyala api hijau giok yang dengan kejam memotong udara. Setelah itu bertabrakan dengan naga yang seperti petir. Bunga api ditembakkan ke segala arah. Kedua sosok itu terguncang sampai mereka mundur beberapa langkah saat mereka bertabrakan. Pada saat yang sama, ekspresi Ling Quan sedikit berubah. Kekuatan kuat yang disalurkan melalui tombaknya telah menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. "Bocah, kamu benar-benar memiliki kekuatan kasar yang cukup besar." Ling Quan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan bayangannya tetap berada di tempat aslinya. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada dalam jarak dekat di depan Xiao Yan. Dia mengayunkan tombak petir, dan itu tampak seperti ular perak yang menari secara acak saat itu dengan licik menembus ke semua titik fatal di tubuh Xiao Yan. Tarian ular petir. Ci. Banyak bayangan setelah tombak muncul di udara. Namun, tubuh Xiao Yan berubah menjadi ilusi saat ini. Dia sesekali menggeser dan menghindari semua teknik tombak tajam Ling Quan. Rasa dingin melintas di mata Ling Quan ketika dia melihat bahwa ketangkasan Xiao Yan sangat misterius. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak gagang tombak. Kekuatan ledakan yang tiba-tiba ini menyebabkan tombak petir melesat seperti busur silang. Bahkan ruang itu sendiri robek di sepanjang jalan, membentuk celah hitam pekat. Ci! Tombak panjang itu melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun, tangan api keluar tepat saat hendak menyerang dada Xiao Yan. Tangan api ini dengan kuat meraih tubuh tombak dan menghentikan momentum ke depannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang itu patah. Itu berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya berubah menjadi ketiadaan saat nyala api naik. Teknik tombak mewah sama sekali tidak berguna. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan saat dia menghancurkan tombak panjang Ling Quan. Teknik tombak mungkin cepat, tetapi di bawah kedok kekuatan spiritual Xiao Yan, semua itu sama sekali tidak berguna. Ekspresi Ling Quan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjang itu dihancurkan. Tubuh Ling Qian bergegas kembali. Di saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Itu adalah segel tangan yang sangat dikenal Xiao Yan. Itu adalah keterampilan segel dewa? Perubahan misterius 3 misterius, perubahan pertama. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng adalah sesuatu yang bisa dia capai hampir secara instan. Dia sudah menguasai perubahan pertama ini hingga penguasaan penuh.
Setelah mengeluarkan tangisan dingin, aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Itu mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan Ling Quan. Tubuhnya bergerak saat cahaya perak menyala. Setelah itu, dia muncul di depan Ling Quan dengan cara seperti hantu. Ekspresi dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Buka segel gunung? Kecepatan Xiaoyan menyebabkan hati Ling Quan terguncang. Segel tangan Ling Quan dengan cepat selesai, dan segera dilemparkan ke depan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membuka gunung. Pukulan kuat Xiaoyan, tanpa gerakan mewah, dengan kejam menghantam tangan Ling Quan tepat saat dilemparkan ke depan. Api hijau giok melonjak saat ini. Xiaoyan tidak bisa lebih akrab dengan Open Mountain Seal ini. Dia jelas tahu tentang titik itu melepaskan kekuatannya dan beberapa kelemahannya. Pukulan ini juga membuat kontak dengan titik di telapak tangan Ling Quan di mana kekuatan akan paling banyak tersebar. Bang! Api melesat ke seluruh langit dan sedikit suara retakan muncul di pergelangan tangan Ling Quan. Dahinya langsung tertutup keringat dingin. Tangan Xiaoyan dengan kuat meraih telapak tangan Ling Qian saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melihat wajah pucat Ling Qian. Lemah.